Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Ya, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup setia sampai garis akhir, sampai garis akhir. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 firman Tuhan berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Amin, saudaraku ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, hidup orang Kristen itu bukan tentang pengharapan dalam dunia yang fana ini, yang sementara ini, bukan. Tetapi pengharapan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen, terletak pada kedatangan Kristus dan upah yang kekal yang akan Kristus Yesus Tuhan kita berikan kepada kita yang setia kepadanya sampai akhir. Nah, dalam surat 2 Timotius ini, surat terakhir dari Rasul Paulus yang ditulis dalam penjara di Roma, di mana Rasul Paulus menyadari bahwa kematiannya sudah dekat. Tetapi di sini bukan berbicara tentang keluhan Rasul Paulus, bukan, saudaraku. Melainkan ini adalah kesaksian iman Rasul Paulus, ya, seorang hamba Tuhan yang setia sampai akhir dalam mengikuti dan melayani Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku, dari 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 kita akan belajar 3 kebenaran pada saat ini dengan tema hidup setia sampai garis akhir. Hidup setia sampai garis akhir. Yang pertama, saudaraku, hidup orang Kristen adalah pertandingan, ya, seperti pertandingan yang harus dijalani dengan setia. 2 Timotius 4 ayat 7a berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik." Mengakhiri pertandingan yang baik. Nah, saudaraku, dalam ayat ini kata pertandingan, ya, bahasa aslinya ditulis dengan agoda, artinya itu perjuangan atau kompetisi atau juga peperangan. Nah, di sini Rasul Paulus melihat kehidupan orang Kristen itu bukan sekedar hiburan atau asal jalan, saudaraku ya. Tetapi kehidupan orang Kristen itu perjuangan rohani, ya. Pertandingan, kompetisi, perjuangan, bahkan peperangan. Jadi mengakhiri pertandingan dengan baik, yang baik, saudaraku, artinya menjalani kehidupan dengan tujuan yang benar dan hidup berjuang. Dan diperjuangkan pastinya dengan motivasi untuk memuliakan Tuhan Yesus. Dalam 1 Korintus 9 ayat 24 dan 25, saudaraku, firman Tuhan berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, yang sementara, saudaraku. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi." Amin ya. Hidup orang Kristen adalah seperti pertandingan, saudaraku, yang harus dijalani dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Karena itu kita harus hidup sungguh-sungguh dan setia kepada Kristus sampai garis akhir, sampai garis finish, untuk memperoleh apa? Mahkota yang abadi dari Kristus. Amin ya. Dan kebenaran yang kedua, saudaraku, hidup setia sampai garis akhir, garis finish. Hidup orang Kristen harus bertekun sampai garis akhir. 2 Timotius 4 ayat 7b berkata, "Aku telah mencapai garis akhir." Aku telah mencapai garis akhir. Saudaraku ya, aku telah mencapai garis akhir ini ungkapan yang menunjukkan pada ketekunan sampai mencapai tujuan, saudaraku. Rasul Paulus tidak berkata bahwa hidupnya sudah sempurna, tetapi ia
selesaikan hidupnya untuk tetap setia kepada Kristus. Banyak orang memulai, saudaraku ya, mengikut Kristus, melayani Kristus dengan baik, saudaraku. Tetapi tidak semua orang mengakhiri hidup dan pelayanannya dengan baik, dengan setia. Hal ini nggak boleh terjadi dalam hidup kita. Dalam Ibrani 12 ayat 1 firman Tuhan berkata, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, saudaraku, hidup orang Kristen itu harus bertekun sampai garis akhir ya. Kita tanggalkan itu setiap beban, dosa, keburukan, kenajisan, saudaraku, supaya hidup kita diberkati ya. Tuhan tidak mencari orang yang cepat-cepat begitu, saudaraku, tetapi Tuhan mencari orang yang setia, yang tetap tekun dan bertahan sampai akhir. Kesetiaan sampai akhir adalah bukti iman yang sejati. Saat kita setia, saudaraku, mengikut Tuhan, kita lepaskan semua beban, dosa yang merintangi kita, dan kita berlomba dengan tekun, dengan iman dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita untuk mencapai garis akhir untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Amin ya. Kebenaran yang ketiga, saudaraku ya, yang terakhir, hidup setia sampai garis akhir adalah hidup orang Kristen yang diarahkan kepada upah kekal dari Tuhan. Diarahkan pada upah kekal, saudaraku. 2 Timotius 4 ayat 7c sampai ayat 8. Firman Tuhan berkata, aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Wow, kata memelihara iman di dalam ayat ini artinya adalah menjaga Injil tetap murni, setia dalam ajaran dan hidup. Dan kata mahkota dalam bahasa aslinya ditulis dengan Stepanos. Itu artinya bukan mahkota raja, tetapi ini adalah mahkota kemenangan yang kekal, yang dihadiahkan oleh Tuhan yang adil, dan ini adalah upah bukan hanya bagi Rasul Paulus, tapi bagi semua orang yang merindukan kedatangan Kristus. Dalam Yakobus 1 ayat 12 firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kemudian Wahyu 2 ayat 10b berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Percayalah, saudaraku ya. Jadi hidup orang Kristen itu bukan tentang pengharapan di dunia yang fana ini, yang sementara, yang nanti berlalu ya. Umur manusia 70, kalau kuat 80 tahun. Bahkan sebelum 70 tahun juga udah banyak orang dipanggil Tuhan. Nah, saudaraku, pengharapan kita bukan di dunia ini, tetapi pengharapan kita terletak, saudaraku, kepada kedatangan Kristus dan apa yang kekal yang akan dikaruniakan kepada kita yang sungguh-sungguh percaya, yaitu mahkota kehidupan. Hidup setia sampai akhir adalah hidup orang Kristen yang diarahkan kepada upah kekal dari Tuhan Yesus, yaitu mahkota kehidupan kekal. Mari sungguh-sungguh, saudaraku ya, melayani Tuhan, mengikut Tuhan, setia melayani di gereja, dalam keluarga, dimanapun kita ditempatkan. Kita mau setia kepada Tuhan sampai akhir untuk memperoleh mahkota kehidupan kekal. Amin, saudaraku ya. Jadi inilah 3 kebenaran dari 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 dengan tema hidup setia sampai garis akhir. Yang pertama, hidup orang Kristen adalah seperti pertandingan yang harus dijalani dengan setia saat di dunia ini ya. Kita harus menjadi pemenang, saudaraku. Dan yang kedua, hidup setia sampai garis akhir, hidup orang Kristen harus bertekun. Jangan menyerah, harus tekun ya. Sampai garis akhir
Dan kebenaran yang ketiga, hidup setia sampai garis akhir. Hidup orang Kristen diarahkan kepada upah kekal dari Tuhan, yaitu mahkota kemuliaan kekal, mahkota kebenaran yang disediakan bagi kita kelak ya di sorga. Amin ya. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 saya bacakan lagi. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dari 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Kami mau setia sampai garis akhir nanti Tuhan. Kami tanggalkan dosa, keburukan, kepahitan, kekotoran, kenajisan, ketidaksetiaan. Kami mau bertobat dan merubah gaya hidup kami, kerohanian kami untuk setia, bertekun di dalam Tuhan, meninggalkan dosa, menanggalkan semua beban dosa yang Tuhan gantikan dengan kelegaan. Kami mau setia sampai garis akhir kepada Engkau Tuhan Yesus untuk memperoleh mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran yang Tuhan sediakan bagi kami. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, kembali jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya dan tetap semangat. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.